Itu ceritanya, saya dulu memang Islam ya, Islam tapi Islam KTP. Nah, Islam KTP, jadi nggak tahu alif ba ta itu nggak tahu. Nah, terus udah gitu, udah gede-gede menginjak remaja, saya itu cari kerja, dapat kerjaan di asuransi Jiwasraya. Nah, di situ saya ketemu sama ini bapaknya anak-anak, tapi dia orang Madura tapi agamanya Kristen gitu. Nah, terus udah gitu, sudah lama ini pacaran sama dia, akhirnya dia mau minta ke saya, minta ke bapak saya supaya dia mau nikahin saya. Tapi sebelumnya saya ngomong dulu ke bapak saya, Pi, ki anu gini. Tapi dia agama Kristen gitu katanya, nggak sama. Nanti kalau kamu meninggal atau papi meninggal, kita nggak bisa ketemu. Nah, terus gitu. Enggak, Pi, pokoknya aku harus sama itu fayakun. Kalau enggak sama fayakun iman. Kalau enggak sama fayakun, saya mau mati konyol, Pi. Oh, sebelum Hermin mati konyol, papi lebih dulu mau mati konyol, Min. Itu katanya. Cinta mati. Terus akhirnya terjadi perkawinan itu, pernikahan itu, cuma nggak dirayain ya. Tapi ibu saya nggak merestui, sampai kapanpun ibu saya nggak merestui. Tapi bapak saya, ya wis, ini yang menjalankan kamu, jadi kamu yang tahu, nanti ada apa-apa resiko ditanggung penumpang, katanya gitu. Oke. Terus udah gitu, sok nikah Islam. Tapi waktu itu dia pindah dulu ke Islam supaya dapat nikah sama saya. Terus tapi akhirnya setelah menikah, suami saya kan dipindah ke Bojonegoro, ya toh, dipindah ke Bojonegoro. Nah, di situ terus dia menyuruh saya ke gereja, katanya. No, kan Islam. Ya Islam, tapi kan aku Kristen, katanya gitu. Nah, seorang istri harus mengikuti suami. Ya udah, saya ke gereja gitu aja, nggak bawa apa-apa, orang nggak tahu. Dia nggak mau ke gereja, saya ke gereja. Terus udah gitu, akhirnya yaitu saya pindah ke gereja itu, pindah ke Kristen. Akhirnya di ini baptis toh di situ. Belum baptis, cuma baptis tapi baptis percik dia, bukan baptis selam. Nah, setelah itu Kristen semua nggak ada yang tahu. Protestan. Protestan kan percik. Terus udah gitu semua nggak ada yang tahu kalau saya Kristen, nggak tahu. Terus udah gitu, setelah saya punya anak dua ya, berjalan sekian tahun, saya punya anak dua. Itu terus ini suami saya ini kan terus sakit-sakit toh, terus sakit-sakit. Akhirnya saya bilang, mau ke gereja sana minta doa, aku masih belum pantas untuk menghadap Tuhan, katanya gitu. Soalnya perbuatanku itu kotor sekali, katanya. Nah, kamu kalau bilang nggak pantas, nanti bisa gak dipanteskan nanti. Akhirnya dia ndak terus meninggal toh, sakit. Singkat cerita, dia sakit, akhirnya meninggal. Nah, meninggal itu saya panggil pendeta. Nah, itu baru tahu di situ keluarga saya kalau saya Kristen. Baru tahu. Saya panggil pendeta, tapi ternyata pendeta itu ada separuhnya, bedanya itu separuh. Beda apanya nih? Beda usia. Dengan suami saya. Dia lebih tua dari saya. Waktu itu saya 21, dia 41. Terus udah gitu
dia ada bawa banyak, Bu, dia ada ini, Bu, ada apa aja di rumah. Saya lihat di atas rumah itu kok ada itu apa, ada samurai katanya gitu. Oh iya Pak, betul ditaruh di atas ini, di atas plafon itu. Terus itu nggak tahunya itu ada isi-isiannya itu semua itu. Terus sabunnya dia itu di sini, tapi dia sudah meninggal, nggak perlu diceritain ya, kasihan. Nah, terus singkat cerita, setelah berapa bulan ya, itu aku ketemu sama seseorang, yaitu yang menikah dengan saya, yang bapaknya ini yang nomor 3, suami saya yang kedua, menikah lagi, itu usianya juga sama, jauh beda. Nah udah gitu, soalnya apa, sebetulnya saya kan nggak mau nikah, ya toh, nggak mau nikah lagi. Semua bilang usiamu itu masih muda, nanti jadi fitnah. Itu punya anak 2 nggak ada bapak gitu. Nah terus udah gitu, ya udah akhirnya ketemu, terus dia ngelamar saya, akhirnya nikah kan, terus dibawa ke Australia, Kristen. Kristen, tapi dia Kristennya itu masih belum seberapa jauh, tapi dia sudah Kristen gitu loh. Enggak juga, dia ikut-ikutan temennya. Akhirnya aku nikah sama dia, dibawa ke Australia, di Sydney waktu itu. Nah itu tahun 85 sampai tahun 97 tahun lebih, 13 tahun. Nah terus sudah gitu, pada waktu itu saya baptis di Sydney. Nah, pendetanya ngasih nama saya Sarah itu nama baptis. Dicelupno di itu, saya kan takut, nggak bisa berenang sih, nggak bisa berenang. Loh, nanti kalau tenggelam aku gimana, siapa yang nolongin? Udah lah, di sini ada orang 3 katanya gitu. Terus sudah gitu, jalan terus jalan. Aku mau jatuh, enggak, jangan takut gitu. Akhirnya aku ditenggelamin gitu tuh. Padahal itu musim dingin, Pak. Waktu itu musim dingin, tapi rasanya itu airnya itu hangat. Airnya hangat, gak terasa ini. Saya itu kok terus berdoa sama Tuhan, saya pingin pulang. Saya pingin pulang sudah aku, terus tapi aku nggak punya duit. Akhirnya kok dikirim sama pendeta, ditawarin mau pulang apa mau terus di sini. Enggak, saya mau pulang, tapi aku nggak punya duit Australia. Di Australia. Ditawarin. Terus sudah gitu, ini ada tiket, kalau mau pulang boleh. Sudah saya sediakan. Oke. Sampai di sini, sampai sama anak, suamiku waktu itu katut sama orang bule. Nah udah gitu, sampai di Indonesia, kan aku pulang tahun 97 bulan Agustus. Bulan Agustus, terus aku cari pekerjaan. Aku cari pekerjaan di gereja itu, ada ditulisi, dicari, ada lowongan gitu ya, ada lowongan, dicari babysitter, terus housekeeper. Housekeeper itu pembantu rumah tangga. Terus udah gitu, apalagi itu jaga orang tua. Terus diutamakan yang bisa bahasa Inggris. Maju aku. Cocok ya. Maju aku. Terus udah gitu dites, aku bidangnya apa? Saya di baby. Waktu di Australia saya di factory. Nah ini di Taiwan ini katanya. Oke, nggak apa-apa. Lowongan tuh ada di Taiwan. Terus di interview pakai bahasa Inggris. Terus akhirnya
lolos saya. Diberi nomor telepon, pokoknya nanti hubungi ini atau saya hubungi ibu. Oke. Terus dia menghubungi saya disuruh ke Jakarta ke PT mana itu ya, lupa saya. Dalam masih. Yeah. Nah di situ saya nggak dijadikan ini sebagai TKW. Nah di situ saya dijadikan ngajar bahasa Inggris, bagian bahan-bahan dapur, terus ini apa namanya gitu. Terus kalau ada tamu dari ini departemen ketenaga kerjaan, nah ini saya yang menghandle gitu. Nah terus udah gitu, udah. Tapi nggak mau aku nanti nggak diberangkatin, tak berangkatin. 1 bulan saya berangkat ke Taiwan. Terus 2003 saya pulang. Ibu saya itu meninggal, sakit terus meninggal. Nah meninggal terus udah gitu kok sakno temen yo mami yo, saya bilang gitu. Iya makanya kon pindah Islam. Terus ya wes aku tak melok-melok saya tahun 2000 berapa itu, 2008 udah mulai melok-melok tok. Tapi saat saya itu malah ini dapat talenta penyembuhan. Penyembuhan, ngusir setan. Betul ini. Terus udah gitu ya nggak sering lagi, setiap kali ada orang sakit saya mesti dikirim ke rumah sakit setan. Tadinya itu orang Islam sudah haji 5 kali, ya dia tuh stres, lumpuh, duduk di kursi roda. Saya lihat rumahnya, udah tak periksa gitu, udah lihat terus oh ini ada sesuatu ini, kamar ini mesti dibuka, nggak boleh dibuka katanya. Ya karena ini ada sesuatu, ada yang jaga gitu loh. Nah terus orang yang Islam itu tadi bukannya saya mau narik dia ke Kristen, istrinya tak suruh nunggu. Bukannya saya mau narik ke Kristen, saya mau bapak ini bisa sembuh dan mengenal agama dari agama lain gitu loh. Terus akhirnya aku di situ komplek Islam Pak. Jadi teman-teman saya itu grup saya, tim itu di belakang saya. Nah terus udah gitu saya terus gini terus. Tadinya saya itu jijik Pak, lihat orangnya tuh kan ngiler terus toh, orang stroke, nggak bisa ngomong. Akhirnya saya tumpang tangan, tak kasih minyak urapan. Saya itu akhirnya nggak lihat ilernya dia. Jadi saya tuh sudah nggak ketok lah. Terus ayo percaya, yang penting percaya, jangan hanya percaya di mulut, saya bilang gitu. Percaya apa Bu? Percaya ke hati, percaya bahwa Tuhan itu ada gitu loh. Bisa sembuh. Tuhan apa Bu? Tuhan apa? Tuhan Yesus. Disebutkan gitu ya? Gimana Bu? Bahasanya gimana itu? Bahasanya apa? Menyampaikan ke orang itu gimana? Menyampaikan ke orang, pokoknya saya nggak menarik Bapak ke agama saya. Saya hanya membantu Bapak untuk bisa pulih kembali, asalkan percaya dengan mulut dan hati. Percaya mulut sampai ke hati, jangan cuma hanya kepada Tuhan Yesus, bahwa dia itu sanggup untuk menyembuhkan. Gitu ya? Saya bilang begitu, bahwa Tuhan Yesus itu sanggup untuk menyembuhkan. Bahkan Tuhan Yesus itu bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Saya bilang gitu. Percaya ya Pak, saya nggak narik Bapak, asalkan Bapak bisa sembuh, aku bilang gitu. Ya terus udah gitu, yuk ayo haleluya, loncat ya. Akhirnya dia bisa loncat juga, bisa loncat, bisa itu udah. Cuma ngomongnya masih belum jelas. Terus haleluya. Aku sama teman-teman juga gitu, tepuk tangan kan.
Terus akhirnya besok lagi tak temui, gimana Pak, sudah bisa jalan. Bisa jalan. Terus akhirnya dia masuk sendiri ke Kristen. Masuk sendiri ke Kristen, bukan saya yang narik. Dia sendiri. Dia ada mau, dia telepon ke saya, minta diantar ke gereja. Ke gereja mana? Saya ke Tiberias. Saya antar ke Tiberias. Ini adalah bapak yang stroke udah berapa tahun itu, sembuh-sembuh. Soalnya pabrik dia yang punya punya toko kobong. Itu sama ngusir setan, tapi saya harus bongkar dari bawah. Dia asal mulanya sakit itu dia kena ke rumah sakit, cari orang yang sakit. Ada yang nggak mau, ya udah nggak apa-apa, kita nggak maksa. Terus ada kebetulan ada yang Kristen, dia mau. Minggu itu pasti. Terus kalau ada ibadah hari Kamis, doa puasa pasti datang, doa malam datang. Pokoknya saya itu nggak pernah di rumah. Jadi hari-hari itu ada di gereja. Nah, kan saya sudah tercatat di dalam gereja situ. Di dalam gereja itu sebagai pelayan. Surabaya, di Rayang-Gubeng dulu tempatnya. Setiap ada pelepasan gitu, saya juga sering bantu-bantu gitu loh. Pelepasan itu seperti kalau di Islam itu ruqyah. Ruqyah, tapi ini dia tingkai itu gak karuan gitu loh. Kalau di ruqyah ini kan enggak. Lama ya, aku lepas dari gereja itu tahun 2000-an itu sudah 2003 itu sudah mulai enggak ini. Pokoknya sudah mengenal Islam, perkenalan sama Islam itu sudah lepas. Ini saya titipkan, kok dua-duanya ini masuk Islam. Saya enggak tahu. Enggak tahu. Ibu saya enggak ngasih tahu saya, enggak ada yang ngasih tahu saya, takut kalau saya marah ya. Kalau tahu ya diam aja. Oh gitu, enggak marah. Enggak marah. Sing penting anakku wes Islam gitu. Seneng gitu loh. Jadi aku ikut-ikutan. Puji-pujian itu. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Karena pernah jadi singer Bu ya. Ketemu di situ. Senang aku, itu lagu itu paling aku sukai. Sholawatan. Terus udah gitu, Sallallahu ala Muhammad, yang itu Jibril ya. Nah, Sholawat Jibril. Terus itu aku seneng banget. Terus akhirnya tiap hari aku dengerin itu, akhirnya aku pulang terus ditawarin sama anak saya, kok tiba-tiba gitu ditawarin, nggak pengen ikrar balik lagi. Ikrar itu apa? Balik lagi ke Islam. Itu tahun 2019. Waktu itu saya setelah keluar dari situ saya kerja di depot Nah, kerja di depot karena ada corona ya. COVID. COVID. Nah, itu aku pulang nggak boleh. Aku pulang nggak boleh, di sini aja. Nggak, aku mau pulang, nanti kalau aku di sini aja tambah nggak bisa pulang, aku bilang gitu sama bosnya. Terus udah gitu, Bu Zara kalau mau pulang nanti nggak bisa balik sini lagi. Oh iya, nggak apa-apa, aku bilang gitu. Aku mau pulang, kok aku ngotot yang mau pulang ya. Terus akhirnya anak saya ini bilang nggak ikrar nggak pengen balik lagi ke Islam. Ya gimana caranya? Terus dia cari, ya kalau mau ya tak daftarin tuh. Terus saya cari ustadznya, dia nggak bilang itunya di mana gitu ya, mesti dia